A11 pergi perang. Anaya yang melihat Aron baru turun dari mobilnya, ia bergegas berlari menuju kamar Aron untuk menyiapkan keperluan Aron. Ia tidak mau bertemu dengan Aron, ia merasa takut. Setelah selesai ia langsung keluar dan segera menyiapkan makan siang untuk Aron. Aron yang baru masuk ke rumahnya, ia melihat sekeliling rumah namun tak mendapati Naya. "Anaya!" teriak Aron. Anaya yang ada di dapur pun berlari ke arah Aron. "Iya mas," ucap Anaya sambil menundukkan kepalanya, ia takut kalau harus melihat wajah Aron. "Emangnya gue ada di bawah apa? Kalau gue ngomong lihat wajah gue," teriak Aron. Anaya pun langsung menegakkan kepalanya melihat wajah Aron dengan rasa takut. "Buatin gue kopi," ucap Aron pada Anaya. "Iya mas," ucap Anaya yang langsung meninggalkan Aron dan menuju ke dapur. "Huf," Anaya bernapas lega setelah pergi dari Aron. "Ada apa Nay?" tanya Siti. "Gak papa kok, aku mau buat kopi dulu buat Mas Aron," ucap Anaya yang langsung membuatkan kopi untuk Aron. "Mau aku bantu?" tawar Siti yang melihat Anaya seperti orang ketakutan. "Gak usah Sit, aku mau cepet, takut Mas Aron marah lagi," ucap Anaya yang bergegas meninggalkan Siti di dapur setelah ia selesai membuat kopi untuk Aron. "Kasihan Neng Naya ya Sit," ucap Biksum yang selalu mengamati Anaya. "Iya Bik, kita doakan saja semoga nanti Tuan Aron bisa berubah, dia bisa sembuh dari traumanya sama wanita," ucap Siti yang terus memperhatikan Anaya. "Iya kita doakan aja semoga Tuan Aron bisa mencintai Neng Naya," ucap Biksum. "Amin," ucap Siti. "Ini mas kopinya," ucap Naya yang langsung meletakkan secangkir kopi di meja. Ucap Aron. "Ada lagi yang mas butuhkan?" tanya Anaya. "Gak ada, sana pergi," ucap Aron. "Baik mas," ucap Anaya yang langsung meninggalkan Aron di ruang tamu. "Naya," panggil Siti. "Ya," jawab Naya. "Kamu mau masak apa?" ucap Siti yang melihat Anaya sedang memilih sayuran yang ingin ia masak. "Aku juga bingung Sit, mau masak apa, bahan yang ada di kulkas tinggal sedikit," ucap Anaya. "Kita masak apa adanya dulu, tar setelah masak kita supermarket, kamu mau kan ikut aku ke supermarket?" ucap Siti. "Mau, aku mau banget," ucap Anaya dengan antusias. "Baiklah ayo kita selesaikan masaknya, setelah itu kita jalan-jalan," ucap Siti. "Siap bos," ucap Anaya sambil tertawa. "Kamu bosnya bukan aku, hahaha," ucap Siti. Mereka pun menyelesaikan masakan mereka. Setelah selesai mereka menata makanannya di meja makan. "Nay, sebaiknya kamu izin dulu sama Tuan Aron kalau kita mau keluar," ucap Siti. "Baiklah, aku akan minta izin dulu sama dia," ucap Anaya yang meninggalkan Siti dan menuju ke arah Aron. "Mas," panggil Anaya saat ia sudah di hadapan Aron. Aron tak menjawab, ia masih menikmati kopinya. "Aku boleh minta izin ikut Siti belanja ke supermarket gak?" ucap Naya dengan hati-hati. "Semoga aja diizinkan," doa Naya dalam hati. "Makan siang gue udah lo siapin?" tanya Aron. "Sudah mas," jawab Anaya. "Air untuk mandi gue dan baju gue," ucap Aron. "Sudah mas, sudah aku siapkan semuanya," ucap Anaya. "Baiklah, lo boleh pergi, ingat jangan berani-berani lo kabur dari gue, kalau gak orang tua lo akan mati di tangan gue," ancam Aron pada Anaya. "Iya mas, aku gak akan kabur kok," ucap Anaya yang gemetaran karena takut. Udah sana pergi," ucap Aron. "Baik mas, terima kasih sudah mengizinkan Anaya pergi sama Siti," ucap Anaya yang hendak meninggalkan Aron. Tunggu sebentar, Max, lo kawal Anaya dan Siti ke supermarket," ucap Aron. Max adalah salah satu anak buah kepercayaan Aron. "Baik bos," ucap Max. "Kalau begitu kami pergi dulu ya mas," ucap Anaya. Ucap Aron. Anaya, Siti dan Max pun pergi ke supermarket. Sesampai di sana mereka memilih sayuran, buah-buahan, ikan dan daging. "Sit, di sini mahal-mahal banget ya," ucap Anaya yang melihat harga daging sapi 1 cup 500.000. "Ya begitulah kehidupan orang kaya Nay,"
membeli daging seharga ini gak ada apa-apanya bagi mereka, ucap Siti. Kalau kita mendingan belanja ke pasar aja 500.000 bisa beli dapat semuanya, ucap Anaya. Iya kalau orang kaya mana mau belanja ke pasar Nay, ucap Siti. Iya juga sih, ucap Naya. Naya, panggil seseorang yang menghampiri mereka. Cindy, ucap Naya yang melihat keberadaan Cindy di supermarket. Kamu apa kamar kata ibumu kamu udah nikah sama orang Jakarta ya, ucap Cindy yang hendak memeluk Naya. Maaf Nana jangan sentuh nyonya kami, ucap Max menghalangi Cindy yang ingin memeluk Anaya. Gak papa Max dia sahabat aku di desa, ucap Anaya pada Max. Max hanya menganggukkan kepalanya. Hebat kamu ya Nay udah ada bodyguard segala, ucap Cindy. Kamu bisa aja Nay, ucap Naya. Kamu lagi apa di sini? Tanya Cindy. Lagi belanja keperluan dapur Sin, ucap Naya. Oh beda ya yang nikah sama orang kaya belanjanya di supermarket mahal, ucap Cindy meledek Anaya. Kamu bisa aja oh ya kamu kesini mau apa, tanya Naya. Aku kesini mau lihat-lihat aja siapa tahu ada yang pengen, ucap Cindy. Ih masa ke supermarket cuma lihat-lihat aja, ucap Anaya. Hehe udah jadi kebiasaan aku kalau lagi gabut oh ya dia siapanya, ucap Cindy sambil menunjuk ke arah Siti. Oh ya ampun aku lupa kenalin ini Siti yang kerja di rumah suami aku, Siti kenalin ini sahabat aku di desa, ucap Anaya memperkenalkan mereka. Siti, ucap Siti sambil mengulurkan tangannya. Cindy, ucap Cindy sambil menyambut tangan Siti. Kalau yang itu gak kamu kenalin ke aku Nay, ucap Cindy sambil menunjuk ke arah Max. Oh silahkan kalau mau kenalan, ucap Naya. Hai boleh kenalan gak, tanya Cindy pada Max. Max hanya diam tak merespon ucapan Cindy. Ih kok dia diem aja Nay, dia manusia apa robot Nay, ucap Cindy. Ya manusia lah Sin masa robot, ucap Naya. Pengawal Tuan Aron memang begitu Sin kalau kaya kanebo kering haha, ucap Siti. Naya dan Cindy pun ikut tertawa mendengar ucapan Siti. Oh ya rumah kamu di mana Nay siapa tahu nanti aku libur aku bisa main ke rumah kamu, ucap Cindy. Kasih aja no kamu ke Siti nanti aku izin dulu sama suami aku ya boleh gak kamu main ke rumah, ucap Anya. Baiklah nih Siti no handphone aku. Jangan lupa nanti kamu hubungin aku ya kalau boleh sama suami kamu, ucap Cindy. Oke kita pulang dulu ya Sin udah kelamaan nih di sini takut dicariin suami aku, ucap Naya. Iya deh aku ngerti yang pengantin baru gak mau jauh dari pasangan. Nya, ucap Cindy. Apaan sih kamu udah kita balik dulu ya assalamualaikum, ucap Naya. Waalaikumsalam, ucap Cindy. Anaya, Siti dan Max pun pergi meninggalkan Cindy mereka pulang ke rumah Aron. Sesampai di rumah Anaya dan Siti langsung menyusun sayuran yang mereka beli tadi ke dalam kulkas. Anaya, teriak Aron memanggil Anaya. Siti kamu selesaikan ini ya aku dipanggil Mas Aron, ucap Anaya pada Siti. Iya ini biar aku aja yang menyelesaikannya kamu pergilah nanti Tuan Aron marah kalau kamu kelamaan, ucap Siti. Anaya pun menganggukkan kepalanya dan pergi meninggalkan Siti di dapur. Ia menghampiri Aron yang duduk di ruang keluarga. Iya mas ada yang bisa saya bantu, ucap Anaya saat sudah sampai di hadapan Aron. Siapkan beberapa baju gue mau pergi ke luar negeri beberapa hari, ucap Aron. Sekarang mas, tanya Anaya. Ya iya sekarang masa tahun depan, ucap Aron dengan kesal. Baiklah mas ada lagi mas, ucap Anaya. Siapkan air mandi dan makan malam, ucap Aron. Baik mas, ucap Anaya namun Anaya tak pergi dari sana. Mau apa lagi laksanakan tugasmu, ucap Aron dengan kesal. Begini mas tadi aku ketemu dengan sahabatku apa boleh sahabatku main ke sini, ucap Anaya dengan hati-hati takut Aron akan marah. Cewek apa cowok, tanya Aron. Cewek mas dia sahabat aku di desa yang berkuliah di kota ini, ucap Anaya. Baiklah tapi kamu jangan keluar dari rumah ini selama aku pergi, ucap Aron.
Baiklah, terima kasih sudah mengizinkan temanku datang ke sini, ucap Anaya dengan senyum manis. Dek, dek. Jantung Aron berdetak kencang saat melihat senyum manis Anaya. Kenapa dengan jantung gue harus memeriksakannya nanti sebelum pergi ke luar negeri, ucap Aron dalam hati. Jawab Aron. Anaya pun pergi meninggalkan Aron. Ia menuju ke kamar Aron untuk menyiapkan keperluan Aron. Setelah selesai ia langsung menuju ke dapur untuk memasak. Setelah memasak Anaya pun menatanya di meja makan, tak lama ada seseorang yang datang dari depan. Anda siapa ya, kenapa masuk sembarangan ke rumah orang, ucap Naya yang melihat seorang wanita cantik dan seksi. Lo pasti pembantu baru ya di sini, ucap Sinta. Ya, Sinta lah yang datang ke rumah Aron. Aku istrinya Mas Aron, ucap Anaya. Hahaha, gak usah ngaku-ngaku deh lo, Aron itu belum menikah, ucap Sinta. Sinta memang tidak tahu kalau Aron sudah menikah sebab waktu Aron dan Anaya menikah Sinta sedang mendapat tugas dari Aron ke luar kota. Belum sempat Anaya menjawab ucapan Sinta. Sinta, kamu sudah sampai, ucap Aron yang baru menuruni tangga. Iya bos, baru aja sampai, ucap Sinta. Billy mana? Tanya Aron. Mungkin masih di jalan bos. Oh ya, dia siapa bos? Dia ngakunya sih istri bos, ucap Sinta. Ya, dia istri gue. Lo udah makan malam, ucap Aron. Kapan bos nikahnya? Kok aku gak tahu? Aku belum sempet makan bos, ucap Sinta kecewa. Udah gak usah dibahas, ayo kita makan malam, ucap Aron yang langsung mengajak Sinta ke meja makan dan meninggalkan Anaya sendiri. Anaya pun langsung menyusul Aron dan Sinta ke meja makan. Mau makan pakai apaan bos? Biar aku ambilkan, ucap Sinta yang langsung memegang piring Aron. Maaf mabak, itu tugas saya, biar saya aja yang melayani suami saya, ucap Anaya. Biar Sinta aja, lo bisa pergi ambilin koper gue di kamar, ucap Aron pada Anaya. Tapi mas, melayani suami itu tugas seorang istri, ucap Anaya. Gue bilang lo ambil koper gue di kamar, ngerti gak, ucap Aron. Rasain lo kena marahkan sama Aron. Sepertinya Aron tidak menyukainya, berarti aku masih punya kesempatan buat dapatkan Aron sepenuhnya, ucap Sinta dalam hati. Baik mas, ucap Anaya sambil melirik ke arah Sinta. Sinta menyadari akan lirikan Anaya, ia hanya tersenyum sinis. Anaya pun pergi meninggalkan Aron dan Sinta di meja makan. Ia menuju ke kamar Aron untuk mengambil koper Aron. Mau makan pakai lauk apa bos? Tanya Sinta pada Aron setelah Anaya pergi meninggalkan mereka. Gue bisa ambil sendiri, ucap Aron yang langsung mengambil piring baru dan langsung mengambil nasi dan lauk-lauknya. Baik bos, ucap Sinta dengan kecewa. Saat Aron dan Sinta sedang menikmati makan malam, tiba-tiba Billy datang. Malam bos lagi makan ya? Gue mau makan juga ucap Billy yang langsung duduk di meja makan dan mengambil piring lalu ia mengisi nasi dan lauk pauknya. Dateng dareng langsung minta makan lo, ucap Sinta pada Billy. Kayak lo gak aja, jawab Billy yang sambil mengunyah makanannya. Enak banget bos, tumben masakan Siti seenak ini, ucap Billy. Buakan Siti yang masak tapi Naya, ucap Aron sambil mengunyah makanannya. Pantesan lo kata Sean setiap makan siang selalu pulang, ternyata masakan Anaya gak ada duanya, ucap Billy. Gue juga bisa masak lebih enak dari ini, ucap Sinta yang tak mau kalah dari Anaya. Emangnya lo bisa masak goreng telur aja gosong, ucap Billy mengingatkan saat Sinta memasak telur ceplok di markas. Gue bisa masak ya, waktu itu gue lagi capek aja jadi gosong, alasan Sinta. Alasan aja lo, ucap Billy. Udah cepet selesaikan makannya, gue mau ke toilet dulu, ucap Aron yang langsung meninggalkan Billy dan Sinta di meja makan. Ia menuju ke kamarnya. Anaya yang baru sampai di kamar Aron. Lo, perasaan tadi udah aku beresin deh, kok bisa berantakan lagi, ucap Anay bingung melihat isi koper Aron sudah berantakan di kasur. Mau dia apa sih, katanya minta disiapin baju, ini udah disiapin malah dikeluarin lagi, bikin kesel aja, ucap Anaya sendiri.
Gue bukan mau bekerja di kantor jadi gak butuh pakaian kantor. Gue mau perang, ucap Aaron yang baru masuk ke kamarnya. Ia juga sempat mendengar ucapan Anaya tadi. Perang? Tanya Naya. Gak usah banyak tanya, lo siapin aja bajunya, ada di lemari paling ujung, ucap Aaron yang langsung meninggalkan Anaya ke kamar mandi. Ya Allah, lindungilah suami hamba, jangan biarkan dia terluka ya Allah, ucap Anaya sambil menyiapkan pakaian yang diperlukan Aaron dengan hati tak karuan. Sudah selesai belum, gue mau pergi nih, ucap Aaron yang baru keluar dari kamar mandi. Iya mas, ini sebentar lagi, ucap Anaya yang berada di ruang ganti. Buruan, gue udah ditungguin Billy dan Sinta di bawah, ucap Aaron. Anaya pun mempercepat mengemasi pakaian untuk Aaron. Ini mas sudah selesai, ucap Anaya sambil memberikan koper kecil. Ingat jangan pernah lo meninggalkan rumah ini kalau gue gak ada di rumah, ucap Aaron sambil mengambil koper di tangan Anaya. Iya mas. Mas hati-hati ya, jaga diri baik-baik, jangan lupa makan dan salat, ucap Anaya. Ucap Aaron yang langsung meninggalkan Anaya.